Halo Wir, kali ini kita akan lanjutkan cerita Shonen A yang kemarin. Di part sebelumnya, Takashi dan Sasaki udah bertemu sama ibu Takashi. Namun, yang tidak diduga, rupanya pacar dari Kanako adalah anak dari Pak Yamashita. Selain itu, ingatan Sasaki juga telah pulih dan dia sadar bahwa dirinya adalah pembunuh yang sebenarnya. Takayuki yang mengetahui hal itu akhirnya pindah haluan dan menyerang Sasaki. Di sisi lain, Takashi diberi seluruh barang bukti oleh Takayuki dan disuruh untuk memilih apakah dia akan tetap melindungi Sasaki atau akan mengungkapkan kebenaran yang ada. Apakah pilihan yang akan Takashi buat? Kita langsung aja ke part terakhir dari manga Shonen A. Setelah penikaman yang dilakukan Takayuki, Sasaki segera dibawa ke rumah sakit, sedangkan Takashi diinterogasi oleh kepolisian. Namun, saat diinterogasi, Takashi tidak memberikan informasi apapun. Bahkan, saat ibunya bertanya tentang siapa pacar Kanako sebenarnya, Takashi masih ragu untuk bercerita ke ibunya. Akibat dari tindakannya, ibu Takashi akhirnya tidak bisa percaya lagi dengan Takashi. Saat akan pergi dari rumah sakit, Takashi bertemu dengan wartawan yang mengetahui bahwa gadis yang diposting di NSS adalah Sasaki Yui. Saat Takashi heran bagaimana wartawan itu bisa tahu kalau gadis itu adalah Sasaki, di tengah perbincangan dirinya dengan wartawan itu, tiba-tiba Kenchan menelpon. Kenchan heran dengan kabar bahwa Sasaki telah ditikam. Kenchan menganggap bahwa Sasaki harusnya adalah korban dari insiden itu. Setelah itu, Takashi meminta ketemuan dengan Kenchan untuk pembicaraan yang lebih serius. Mereka berdua kemudian bertemu di jalan dekat sungai. Takashi memulai obrolan dengan bertanya dari mana Kenchan tahu bahwa gadis di foto itu adalah Sasaki. Rupanya, dia tahu karena melihat gantungan kunci di tas korban. Itu adalah gantungan kunci yang sama dengan milik Takashi. Kemudian, Takashi memberitahu semuanya kepada Kenchan bahwa orang yang menikam Sasaki adalah anak dari Pak Yamashita, dan penikam itu tahu bahwa orang yang membunuh ayahnya adalah Sasaki. Kenchan terkejut mendengar hal itu. Dia mengira bahwa Takashi berusaha melindungi Sasaki dengan membunuh Pak Yamashita. Kenchan sama sekali tidak menyangka bahwa Takashi menyerahkan diri atas tindakan yang dia tidak lakukan. Setelah itu, Takashi berniat membalaskan segala hal yang telah ia lakukan. Di malam harinya, Takashi meminta wartawan yang sebelumnya untuk datang ke rumahnya. Dia berniat membuat pengakuan secara langsung. Takashi akhirnya bercerita tentang insiden 3 tahun yang lalu, di mana dia sebenarnya belum membunuh guru itu. Tentu saja, wartawan itu dan ibu Takashi terkejut mendengarnya. Mereka tidak menyangka bahwa pembunuh sebenarnya adalah Sasaki. Namun, karena Sasaki saat ini masih koma, mereka tidak bisa mengonfirmasi kebenaran yang Takashi ucapkan. Belum lagi, Takashi juga tidak memberitahukan bukti flashdisk yang dia punya. Siaran itu ditayangkan secara langsung dan ditonton oleh teman-teman Takashi dan juga teman-teman dari Sasaki. Mereka semua terkejut dengan kebenaran yang Takashi sampaikan. Akibat dari pengakuan yang Takashi ungkapkan, banyak wartawan yang datang ke rumah sakit untuk meliput dan mengkonfirmasi ucapan Takashi. Namun, ibu dari Sasaki dengan tegas berkata bahwa semua ucapan dari Takashi adalah kebohongan. Di hari berikutnya, Takashi kembali masuk ke sekolah. Dia disapa oleh Kawai dan mereka berdua kemudian membicarakan soal dirinya yang menjadi artis saat ini. Kemudian, Kawai sedikit menyemangati Takashi bahwa nantinya Takashi pasti akan memiliki kehidupan yang normal. Di sisi lain, seluruh media gempar akan kejadian penikaman beberapa hari yang lalu. Rupanya, hal itu berkaitan dengan insiden pembunuhan 3 tahun yang lalu. Banyak pro dan kontra tentang insiden itu. Selain itu, Kanako yang mengetahui bahwa dirinya hanya dimanfaatkan oleh Takayuki benar-benar terkejut dan sedih. Dia tidak menyangka bahwa orang yang dia kira melindunginya ternyata punya motif lain. Di hari berikutnya, Takashi diberitahu bahwa Sasaki telah bangun dari komanya. Ibu Sasaki juga berada di sana, kemudian menyalahkan Takashi akibat kegemaran yang Takashi buat. Namun, Sasaki justru mengakui bahwa dirinya lah yang telah membunuh guru itu. Setelah itu, Sasaki menceritakan tentang dirinya yang telah diperkosa berkali-kali oleh guru itu. Ibu Sasaki hanya diam membeku mendengar penderitaan anaknya yang tak ia sadari. Di sisi lain, Takashi yang berniat mengunjungi Sasaki secara tidak sengaja bertemu dengan Itakura di perjalanan. Rupanya, Sasaki meminta Itakura untuk membawa Takashi menemui dirinya. Di sisi lain, Sugita Senpai datang mengunjungi Sasaki. Mereka berdua membicarakan beberapa hal. Dari perbincangan mereka,
Sasaki menyadari keanehan dan obsesi yang Itakura miliki terhadap dirinya. Dia menyadari kesalahannya karena telah meminta Itakura menjemput Takashi. Dan benar saja, saat di jalan menuju rumah sakit, Itakura berencana mencelakai Takashi dengan mendorongnya ke jalan raya. Beberapa saat kemudian, setelah Sugita Senpai pergi, tiba-tiba Itakura datang dengan ekspresi panik. Dia kemudian menyatakan perasaannya pada Sasaki bahwa dia menyukai Sasaki. Namun, Sasaki menolak perasaan yang dimiliki Itakura. Setelah itu, Itakura kembali terlihat panik. Dan ponsel Sasaki tiba-tiba berbunyi. Itu adalah telepon dari Sugita Senpai yang ponselnya dipinjam Takashi. Takashi kemudian meminta Sasaki untuk memberikan ponsel itu ke Itakura. Rupanya, setelah rencana mencelakai Takashi gagal, Itakura langsung pergi karena ketakutan. Namun, Takashi paham bahwa tindakan Itakura adalah untuk melindungi Sasaki. Takashi pun tidak berniat memberitahukan kejadian tadi pada siapapun. Itakura yang menyesali tindakannya, akhirnya berniat membantu Takashi bertemu dengan Sasaki. Tak lama setelah itu, Takashi akhirnya bertemu dengan Sasaki. Tentu saja, Sasaki sangat senang karena bisa bertemu dengan Takashi kembali. Belum lagi, Sasaki juga tidak menyangka bahwa Takashi masih tetap melindunginya dengan tidak menunjukkan flash di situ pada kepolisian. Namun, di saat dirinya begitu bersyukur karena ada Takashi di sampingnya, Takashi meminta supaya ini adalah terakhir kalinya mereka untuk saling bertemu, supaya mereka berdua bisa melangkah maju. Takashi berniat mengakhiri hubungan mereka berdua. Dengan kesedihan yang ia tahan, Sasaki akhirnya menyetujui perkataan Takashi. Takashi pun pergi dari ruangan itu dengan Sasaki yang menangis di belakangnya. Takashi kemudian meminta Sugita Senpai untuk mendukung Sasaki di sampingnya. Hari berlalu dan Sasaki mulai melakukan rehabilitasinya di rumah sakit. Di sisinya ada Sugita Senpai yang dengan setia tetap mendukung Sasaki yang masih dalam pemulihannya. Di sisi lain, Takashi mulai kembali berangkat ke sekolah. Meskipun masih banyak orang yang mengunjing dirinya, namun mulai ada beberapa orang yang menerima dirinya. Kawai yang melihat Takashi mulai memiliki teman di sekolah merasa senang dari kejauhan. 5 tahun telah berlalu sejak saat itu. Kini, Takashi sudah memiliki kehidupan normal dan bekerja sebagai koki di restoran. Selain itu, Takashi juga sudah berkeluarga dan menikah dengan Kawai yang dulu adalah temannya di SMA. Mereka berdua sudah memiliki hidup tenang dan bahagia bersama. Di sisi lain, Sasaki saat ini menjadi seorang motivator dan konsultan kepada para wanita yang pernah mengalami pelecehan seksual. Dia membagikan pengalamannya sebagai bentuk pelajaran bagi para wanita lain. Bersama dengan Sugita Senpai yang masih berada di sisinya, Sasaki masih terus mencoba untuk melangkah maju dari masa lalunya yang kelam. Selain itu, Takayuki yang juga sudah selesai masa rehabilitasinya, dia hidup berdua bersama ibu angkatnya. Lalu, di keluarga Takashi, kakak Takashi rupanya sudah memiliki anak. Takashi dan Kawai datang ke sana untuk berkunjung. Meskipun dulu Takashi dan keluarganya memiliki banyak perselisihan, kini keluarga Takashi bisa hidup rukun kembali. Selain itu, kini Takashi masih terus menjalani kehidupan barunya bersama istri tercintanya, yaitu Kawai-san. Oke Wir, manga Shonen A udah tamat Wir. Makasih buat yang udah nonton sampai akhir dan see you di next video.